1400, 1460, yang satu 1500, 1560. Tapi dari sejarahnya Kerinci zaman itu, kemungkinan besar ditulis yang pada periode pertama 1400-an, pada zaman Aditya Warman. Memang dalam naskah ada kata-kata Aditya Warman? Enggak. Itu kan hanya kumpulan undang-undang. Tapi di sana diperintahkan oleh Koja, ada seorang pejabat tinggi namanya Koja, untuk menyusun kitab undang-undang ini. Ya. Om, di dalam naskah itu kalau jadi dalam naskah itu kalau kita baca ada disebutkan kitab ini bisa disebut namanya Niti Sarasamucaya. Namanya memang Niti Sarasamucaya kita ketahui kumpulan peraturan itu namanya Niti Sarasamucaya. Jadi ini mestinya nama resminya Niti Sarasamucaya. Tapi kan orang nggak tahu. Jadi kita menamakannya Kitab Undang-Undang. Om, tadi Om bilang bahwa sebenarnya nama kitab ini adalah Niti Sarasamucaya. Jadi gini, di semua negeri orang mengumpulkan kodeks. Kodeks itu adalah kumpulan dari peraturan-peraturan. Dalam bahasa Sanskrit namanya Niti Sarasamucaya. Ya. Jadi dia kamus. Kan namanya kamus, tapi isinya kan banyak perkataan. Ini sama, isinya peraturan-peraturan, kumpulan. Jadi disebutnya, ambil kitab Niti Sarasamucaya gitu. Tapi kan banyak. Nah, dari abad kalau ini di dalam naskahnya memang ditulis bahwa ya adalah Niti Sarasamucaya. Enggak ada. Ini nama kumpulan. Seperti kamus. Ini kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dinamakan kamus, ya. Tapi namanya kamus. Jadi buku kamus. Untuk media mohon maaf. Untuk buku waktu kamus sudah habis. Mohon maaf sekali untuk media karena waktu sudah habis. Om, apa naskah itu kan pakai aksara. Sekarang itu, kita berangkat untuk Depati Bumi. Aksara Kawi ya sebenarnya ya. Mohon maaf, aksara Kawi sekali sedikit. Yang banyak pada aksara media apa? Incung. sesi Jadi aksara dari daerah waktu itu, zaman itu. Ya, namanya Incung. Juga bahasanya ada bahasa Sanskrit beberapa kata, tapi ada bahasa Melayu kuno. Nah, dengan adanya fakta itu, artinya pada masa itu apa yang Om bayangkan kira-kira? Nah, pada masa itu pertama bahasa, yaitu bahwa pada waktu itu bahasa Melayu sudah ada. yang Tapi mau foto silakan. awas, lain dengan bahasa Melayu sekarang. Waktu Seperti ada bahasa satu Jawa menit. kuno. Ya, silakan. Mohon maaf sekali untuk media. Bahasa Melayu. Satu. Jadi Kita akan bahasa menuju Melayu itu sudah rumah pucuk lama Depati ada di Bumi. Sumatera. Itu satu. Kesimpulan kedua, bahwa ada Makasih ya. masyarakat yang berbahasa Silakan. Melayu. Ya, Karena bahasanya Ya, silakan. ditulis. Berarti ada budaya Melayu sudah ada di Kerinci. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bahwa dalam masyarakat perlu ada peraturan. Dan ini peraturan sudah dibukukan. Meskipun hanya 19 halaman. Sudah dibukukan. Kalau makan mencuri telur didenda, mencuri ayam didenda, mencuri kerbau didenda. Jadi itu peraturan, berarti sudah ada tata tertib. Jadi budayanya sudah tinggi. Ya itu maksudnya. Pak, dari zaman dulu yang bikin naskah dari kertas itu, apakah bisa dikatakan naskah ini yang pertama kali dibuat dari kertas? Terus Bukan. apakah negara lain tidak ada seperti itu? Ini ya, naskah ini tidak dibuat dari kertas. Kertas itu baru impor dari Cina tahun abad ke-13 dan belum masuk di Sumatera. Tetapi ini dari daluang. Daluang itu adalah serat dari kayu. Serat kayu yang ditumbuk. Oke, dari Ya, daun daluang ya? Ya, dari daun tumbuk. Ya. Dan pada waktu itu Sumatera belum ada pembuatan daluang. Jadi semua naskah yang di bawah Aditya Warman, zaman dulu ini kan zamannya Aditya Warman, itu dibuat dari daluang yang diimpor dari Jawa. Begitu. Hanya
daluang yang khusus dari Narasaca Mucaya ini khusus, daluangnya kasar. Berarti bukan dari Jawa ya, Pak? Tahan dulu. Ini kan penelitian harus ilmiah, ya tidak boleh kalau ini ya bukan juga dari Cina dong kalau gitu. Ya, nah, lalu kedua adalah daluang ini ternyata kasar. Jadi menumbuknya mungkin belum sehebat daluang dari Jawa. Yang kedua, daluang dari Jawa supaya gampang dilukis, karena daluang Jawa itu lukisannya bagus-bagus. Itu disetrika dengan batu supaya licin. Setelah disetrika, maka dia itu diberi pati supaya licin, supaya gampang catnya. Nah, setelah diteliti, daluang ini tidak ada tanda-tanda di setrika dan tidak ada tanda-tanda jadi kemungkinan tidak dibuat di Jawa. Jadi bisa dibuat di Sumatera, bisa, kita nggak tahu, gitu. Tapi apakah ada naskah lain selain belum naskah ketemu Tanah ini? Karena ini yang naskah paling tua dari ini, lebih tua dari ini. Kehebatannya dari naskah ini sudah tua, ya toh, dan naskah Melayu yang tua, ya toh, itu dibuat oleh Sultan Ternate 100 tahun kemudian, tahun 1521, jadi tahun 1400-an, dan dari daluang ini. Dan langkahnya naskah ini adalah bahwa selama 600 tahun itu tahan. Itu luar biasa. Jadi ini naskah ini langka lah. Tapi menurut buku Oli Kozok menyatakan bahwa naskah yang tertua itu naskah ini lebih tua dari Ternate. Saya kan tadi sudah katakan, naskah tertua yang sampai sekarang diketemukan adalah naskah dari surat dari Sultan Ternate tahun 1521. Kemudian ketemu ini, diteliti kemungkinan besar naskah ini tahun 1400-an. Jadi 100 tahun lebih tua daripada yang di Ternate. Berarti naskah ini yang tertua di Indonesia, tertua di dunia. Karena yang tertua di satunya Ternate disimpan di London oleh orang Inggris. Karena surat itu dikirim oleh Sultan Ternate ke London. Nah, ini di sini. Jadi naskah ini langka lah gitu. Merupakan naskah tertua untuk Indonesia. Kenapa berkemungkinan bisa ada? Apakah bisa diajukan Kujali sebagai orang ilmuwan Indonesia bertaraf internasional seperti itu, karena dia merupakan penulis yang terkenal. Penulis lain, Pak. Jadi harus didasarkan pada hasil-hasil tulisannya. Ini kan Kuja Ali itu mungkin memerintahkan kepada juru tulis untuk membuat kumpulan dari peraturan-peraturan yang tadi disebut. Tapi hasil dari peraturan itu membuktikan bahwa bahasa Melayu kuno sudah ada, masyarakat di sini berbahasa Melayu, budaya Melayu ada, dan budaya Melayu yang tinggi karena sudah ada peraturan. Itu 4 itu hasil daripada ini. Untuk kedepannya, Prof, di Indonesia sebagai peradaban yang boleh dikatakan tinggi yang dicetus oleh Kuja Ali, bagaimana prospek ke depan? Langkah-langkah dirjen harus menemukan lagi tulisan Kuja nih. Kalau dari satu ini tidak mungkin. Ini hanya kumpulan aja, hanya 19 halaman. Tapi belum tidak memberikan kepastian. Dikerincikan, kita tahu bahwa alamnya sering berubah karena letusan gunung api, gempa gitu. Karena itu mencarinya akan lebih susah, mencari tulisan-tulisan Koja kalau ada. Alangkah baiknya kalau ketemu. Tapi ini kan untungnya para dewan adat di sini itu bersedia menyimpannya sehingga awet. Kalau misalnya tidak disimpan dengan bagus, tidak awet, nggak ketemu ini. Seperti naskah yang lain. Jadi ini bagus sekali Dewan Adat itu menyimpannya. Bagus. Untuk perhatian pemerintah pusat, apakah ada tindakan untuk menjaga melestarikan cagar alam ini, naskah ini? Ya, kalau bisa supaya anak cucu kita dapat menikmati seperti ini aslinya, ya toh, maka di alam yang susah, yang kelembab,
di Indonesia ini naskah-naskah itu hancur. Jadi kalau di Jakarta kita lihat di perpustakaan banyak naskah yang dari kertas sudah menjadi abu. Saya misalnya ya mengajukan kepada UNESCO naskah Babad Diponegoro yang ditulis 1830, 400 tahun lebih muda dari naskah ini. Tapi oleh keluarganya naskah itu disimpan begitu saja. Jadi kena cuaca sekarang sudah tidak ada, sudah rusak. Jadi untuk ke depan bagaimana, Prof? Nah ini pertanyaannya. Jadi bertanya apakah pemerintah pusat dengan senang hati ingin agar lestari. Tapi untuk itu kan tempat-tempat yang baik untuk lestari itu adalah yang tahan gempa, tahan air. Apakah ada bantuan seperti membangun bangunan untuk ditempatkan tapi kan, naskah ini? Kalau di sini kita realis saja, dapatkah pemerintah daerah menjaga AC, membuat gedung yang begitu besar meskipun dapat bantuan? Ya toh? Jadi paling baik jadi cari gedung yang kuat, yang memang sudah didesain, yang sudah dibangun untuk itu kalau ada.